Assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan kondangan nih ke AIS BSD Tangerang. Ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Ya, hari pertama diselenggarakannya hajatan terbesar industri otomotif di Indonesia, yaitu Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023. Nah, pada tahun 2023 ini di acara GIAS banyak nih gebrakan-gebrakan terbaru dari karoseri terbesar di Indonesia ya. Ini sangat dinantikan oleh sobat pencinta bis di seluruh tanah air. Nah, seperti apa gebrakan-gebrakan teranyarnya dari karoseri terbesar ini? Ikuti terus liputan Om Jarwis ya di AIS BSD Tangerang ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung check-in, antriannya panjang banget. Yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di booth-nya Adiputro. Ini Adiputro paling banyak nih, dia ada 9 armada diturunkan, ada 6 big bus-nya ya. Ada 6 big bus dan ini luar biasa deh bawah nih. Ini pakai baju baru semua 6 big bus-nya nih. Ulang tahun yang ke-50 ya Adiputro ya. Jadi dalam rangka ulang tahun yang ke-50 ini pihak Adiputro semua armada big busnya menggunakan baju barunya dengan Jetbus 5. Wah, ini dia. Ini yang saya nantikan 1 tahun ke belakang ini ya. Bisa duduk di kabin penumpang, tapi pandangannya tidak terhalang sama selendang. Nah, ini selendangnya semua udah dipangkas semua. Jadi penumpang yang ada di dalam tuh bisa ngelihat ke arah luar. Ini nyaman banget ini. Asli ini keren banget nih. Dan ini kelihatannya futuristik. Nah, oke teman-teman. Sebelum lanjut detail-detailnya, ikuti dulu cuplikan berikut ini. Yuk. Oke teman-teman, kita coba review yang paling ujung dulu ya. Nah, yang ini adalah yang tipe SHD dan dia menggunakan sasis dari Scania K410CB. Dia model tronton ya teman-teman. Modelnya menggunakan double glass, yaitu ada bagian di tengahnya ada topi atau bando. Dan untuk topi bandonya ini sendiri dia sudah agak tipis ya, dan dia melengkung ke bawah. Nah, ini ada list chrome-nya bagian atas, kalau dulu kan di tengah ya. Nah, ini enak lah untuk pandangan ke depan karena agak tipis. Dan rombakan paling besar ada di headlamp, dia ada di paling bawah malah, bersamaan dengan fog lamp. Dan ini di atasnya sipit banget. Daytime running light dan running sign ya. Dan ini kalau kelihatan malam kurang lebih seperti ini. Wih, Masya Allah keren banget ya. Dan satu lagi gebrakan besarnya yaitu ada di bagian spion, terutama yang menyolok di bagian lampu sen ini ya. Dia agak diagonal miring nih, ada 2 baris, agak nyeleneh juga ya. Nah, ini ada tulisan Jetbus di bagian luar dan ada lampu kecil ya tuh.
Dan yang di bagian samping ini yang paling penting nih dan paling utama buat saya ya sebagai penumpang di dalam, yaitu bagian selendangnya. Dari sebelumnya yang model Voyager, sekarang modelnya seperti bumerang tapi dibuat tidur atau rebahan, jadi tidak menghalangi penumpang ya. Wah, jadi kita akan geser ke belakang sedikit ya. Ini bagian belakang untuk tipe SHD-nya nih. Dan untuk velgnya ini menggunakan bahan aluminium dan dia lebih bisa irit bahan bakar karena bahannya lebih ringan dibanding velg baja atau besi ya. Dan kalau untuk di bagian bodi belakangnya ini untuk SHD ini dia grillnya sekarang modelnya sederhana banget nih. Dan untuk stop lampnya, wah, ya udah LED semua ya teman-teman. Dan running sign-nya, wih, modelnya bentuk L. Dan grill untuk sirkulasi udara mesin menggunakan laser cutting. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam nih. Bagaimana nih, ada perubahan apa aja di bagian dalam ya. Ya, ini dia penampakan dalamnya. Kalau saya lihat ini cukup simple, minimalis ya, sederhana, tapi jadi kelihatan elegan sih. Karena ini penerangan di koridor hanya ada lampu backlight, dia ada tersembunyi di bagian kompartemen bagian atas. Dan untuk bus SHD ini biasanya ada toilet tapi di tengah ya, berbarengan dengan pintu penumpang atau akses penumpang di bagian tengah. Nah, ini dia toiletnya ada di bawah, pas di samping bagian pintu penumpang. Ya, kita coba duduk di kursi penumpang nih. Untuk ambient light-nya adanya di bagian lower AC sekarang, model bentuk silang-silang. Kalau dulu biasanya ambient light di bagian dekat jendela ya, sisi jendela. Nah, ini lower AC-nya yang terbaru nih, udah baru. Ini ada blower AC-nya. Ini bisa di adjust ya untuk ke kanan, ke kiri, atau dikecilin atau dibesarin. Nah, ini di bagian sampingnya ini ada tombol untuk lampu baca, dan ini adalah colokan USB port untuk cas handphone, dan ini tidak bisa buat cas power bank, laptop, dan kamera DSLR ya, karena bisa terjadi konslet. Mantap lah ini perubahannya untuk interior. Cuman memang di bagian plafonnya aja dia agak minimalis atau lebih sederhana lah. Dan kursinya seperti biasa menggunakan high rimba kencana. Ya, kita lanjut ke bus berikutnya di sebelahnya, yaitu menggunakan bodi SHD, dan bis ini menggunakan sasis dari Scania K450CB. Dan ini sekarang yang model single glass. Wah, ini impian banget nih kalau naik mobil atau bus single glass ya. Kacanya los ke depan. Dan ini untuk bagian semuanya spion, headlamp atau selendang ini nggak ada perubahan, sama seperti sebelahnya ya. Nah, di bagian selendang atas itu ada lampu biru tuh, cantik banget sih, ada tambahan lampu gitu ya. Kayaknya memang anniversary 50 Adiputro nggak main-main nih, luar biasa pokok gebrakannya nih. Ya, kita masuk di bagian tengah ya, sama seperti SHD sebelumnya. Dan ini penampakan interiornya kurang lebih sama dengan bus sebelumnya yang udah kita review. Dan di bagian atasnya atau kompartemen bagasi atas ada lubang speaker terbuat dari laser cutting ya. Ih, cantik ya, keren ya. Dan ini enaknya nih, kalau single glass kita di kursi penumpang bisa enak ngelihat view ke arah depan ya. Wih, gede banget kacanya. Ya, kita coba lanjut ke bus berikutnya nih. Nah, ini dia monsternya milik karoseri Adiputro, Super Double Decker. Dan yang ini menggunakan sasis dari Volvo B11R. Kelihatan elegan, minimalis banget ya. Apalagi di bagian selendangnya ini ada perubahan besar-besaran, enak banget lah ini untuk penumpang di bagian atas. Dan model topi atau bandonya juga ada beda dengan double decker sebelumnya yang tebel ya, lurus. Nah, untuk double deckernya ketinggian bis ini sekitar 4 meter 15 cm. Nah, untuk grill sirkulasi udara di belakang ruang mesin ini simple banget ya, modelnya lurus, garis-garis, dan dia teratur merata. Cakep sih ini, kelihatan minimalis banget lah, nggak banyak neko-neko gitu.
Kalau kita masuk ke dalamnya, ini sisi kanan adalah tangga untuk akses menuju ke lantai 2 atau dek lantai 2. Dan kita coba lihat yang bagian dek bawah dulu ya. Kalau di sini disusunnya cuman konfigurasi satu-satu, dan di depannya itu ada untuk bagasi taruh tas atau barang, tapi biasanya juga bisa diisi dengan ruang sleeper ya. Nah, ini ke bagian dek lantai 2-nya. Nah, ini untuk kursinya diisi dengan konfigurasi 22 dan model leg rest-nya yang model ini bisa dibuka untuk taruh alas kaki. Ya kayak model selonjoran dingklik lah. Enak lah kalau selonjoran model leg rest kayak gitu kalau buat saya pribadi ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah tipe MHD, dan ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH 1626, dan ini model single glass. Wah, ini favorit banget lah buat penumpang, apalagi buat saya ya. Kalau udah di dalam tuh bener-bener ya pokok favorit lah single glass ini. Eranya kayaknya sekarang udah kembali lagi ke single glass kali ya. Jadi enak nih buat nonton perjalanan kita ke arah depan. Nah, yang berikutnya lagi sebelahnya tipe MHD juga, sasisnya sama Mercy 1626, dan ini tipe Dream Coach atau kelas sleeper rebahan. Ini terjadi gebrakan yang perombakan yang besar di bagian samping nih, terutama di bagian selendangnya. Ini udah nyambung ya, bumerang dengan ada garis stripping lurus pembatas antara kapsul atas dan bawah. Oke, kita coba masuk ke dalam. Nah, biasanya di bagian antara kabin kru dan penumpang ada pintu penyekat ya. Cuman kalau ini dibikin los dulu sementara. Nah, ini di bagian dalamnya, ini kapsul tidur ya. Luar biasa nih, mewah, bener-bener apa ya, futuristik ya. Dan detail-detailnya nih luar biasa kalau Adiputro nih memang. Detailingnya rame ya. Ini jadi kelihatan warna-warni dan kelihatan mewah. Ada warna biru dan warna orange. Dan ini penampakan kursi sleepernya, kapsul rebahannya, ada avotnya juga di tiap kapsul ya. Nah, ini disediakan cup holder, kemudian di sisi sebelahnya di dekat jendela juga ada reclining seat model elektrik, bisa dimaju mundurin. Kemudian ada colokan untuk USB port, cas handphone. Kemudian ada tombol apa nih? Biasa sih tombol pijat kursi nih, tapi ini nggak dinyalain. Ya, yang terakhir adalah bus medium. Kalau bus medium ini udah wajib pakai single glass lah, biar nggak kealingan pemandangannya. Dan semuanya juga sama, samping dan depan menggunakan baju baru Jetbus 5. Pokoknya Jetbus 5 ini udah enak banget lah. Untuk sisi sampingnya melihat pemandangan ke arah luar. Baiklah Sobat Om Jarvis, demikian liputan saya di acara Gias 2023 ini di boothnya Karoseri Adiputro. Luar biasa pokoknya, nih gebrakan terbaru tahun 2023 dari Jetbus Adiputro. Oke Sobat Om Jarvis, sampai jumpa di liputan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.